Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Dar El Mafaiz. Dar El Mafaiz. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Amma ba'du. Para peserta lomba pramuka di Pondok Pesantren Dar El Mafaiz, para pembina yang saya cintai, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, diberikan nikmat yang tiada terhingga, sehingga kita alhamdulillah pada pagi hari ini dapat melaksanakan kegiatan upacara pembukaan lomba tingkat di Pondok Pesantren Dar El Mafaiz. Mudah-mudahan kita menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Karena beberapa hari yang lalu, pada saat kita melaksanakan persiapan untuk kegiatan upacara ini, tidak henti diguyur hujan. Dan pada hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan matahari kepada kita, dan alhamdulillah pula kita bisa melaksanakan upacara ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat seiring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya. Para pembina dan anak-anakku semuanya yang saya cintai, pramuka seperti yang tertera dalam tema kali ini, yaitu melahirkan pemimpin. Pemimpin adalah orang yang mampu mengayomi dan membawa kepada kebaikan, baik kebaikan duniawi maupun kebaikan ukhrawi. Memang pramuka itu adalah sebuah kegiatan yang semuanya ada dalam kepramukaan, yang komprehensif, semua ada dalam kepramukaan. Dari kepemimpinan, dari kesehatan, kemampuan pribadi, kemampuan kolektif, kehebatan pribadi, kehebatan kolektif ada dalam kepramukaan. Maka sesungguhnya manakala ada orang yang ahli dalam kepramukaan, maka dia ahli mengelola hidup. Karena semua aspek itu ada dalam kepramukaan. Namun kali ini kita fokus pada melahirkan kepemimpinan. Artinya lomba kali ini kita diajak oleh para pembina untuk memunculkan jiwa-jiwa pemimpin. Anakku semuanya yang cintai, paling tidak kalau kita bicara kepemimpinan, biasanya kita melihat sejarah. Sejarah yang termaktub tentu saja dalam Al-Quran dan hadis. Karena kita beragama Islam, karena kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka panduan kita memimpin itu berdasarkan Al-Quran dan hadis, termasuk kegiatan pramuka ini. Seluruh kegiatan kita dibingkai dengan Al-Quran dan hadis. Lalu apa saja kira-kira yang harus kita miliki untuk menjadi seorang pemimpin? Yang pertama adalah ilmu yang luas dan mendalam. Yang pertama adalah ilmu yang luas dan mendalam. Seorang pramuka
itu harus punya ilmu. Ilmu apapun harus dimiliki oleh seorang pramuka. Makanya di pramuka ada tali menali, ada memasak, ada P3K, ada macam-macam ada di pramuka. Kenapa? Sekali lagi, pramuka adalah kegiatan yang sangat komprehensif, melahirkan pemimpin. Ada ungkapan, tak ada rotan, akar pun jadi. Jadi kreativitas yang tertera di dalam tema kita hari ini, kreativitas memang lahir dari pramuka. Kalau kalian menjadi anggota pramuka tidak kreatif, maka termasuk orang yang rugi. Kreativitas itu sekali lagi dibingkai oleh kita dengan ilmu yang luas dan mendalam. Maka sekali lagi, ilmu itu harus kita pelajari, harus kita kuasai agar kita mampu menjadi pemimpin yang cerdas. Ingat, bekerja itu harus yang cerdas, harus aktif dan kreatif. Itulah seorang pemimpin. Yang kedua, anak-anakku semuanya, fisik yang kuat dan tangguh. Fisik yang kuat dan tangguh. Di pramuka sesungguhnya haram hukumnya ada anak-anak yang pingsan pada saat upacara. Sebenarnya kenapa kita ringkih? Karena kita tidak punya fisik yang tangguh, fisik yang kuat. Makanya perlu diolah. Pramuka itu lari ke sana, lari ke sini, jalan ke sana, jalan ke sini, PBB, lalu apalagi paskibra dan lain sebagainya. Itu menunjukkan ketangguhan tubuh. Jadi kalau ingin menjadi pemimpin harus memiliki fisik yang kuat dan tangguh. Makanya sengaja saya bilang upacara jam 7.30. Dan yang tersorot matahari pembina upacaranya. Pemimpin upacara tidak, anggota upacara, apalagi yang putri. Tidak ada yang kepanasan, tapi ada yang pingsan. Ini sangat-sangat aneh. Padahal pramuka harus memiliki fisik yang kuat dan tangguh. Untuk menjadi pemimpin harus punya fisik yang kuat dan tangguh. Kalau saya mengamati itu presiden yang hari ini memimpin, subhanallah, badannya kurus, krempeng, tetapi ketangguhan tubuhnya luar biasa. Kalian jangan mimpi jadi pemimpin kalau tubuh kalian ringkih, pingsan, sakit perut. Jadi jangan mimpi jadi pemimpin kalau kita tidak memiliki fisik yang kuat dan tangguh. Karena jadi pemimpin tidurnya jarang. Kalau kita kan lebih banyak mati dibanding hidupnya. Maka sekali lagi, ayo kita bangun sekarang, jadikan fisik kita fisik yang kuat dan tangguh. Kalau ada yang pingsan, lihat pembinamu, lihat abahmu, lihat pembina upacaramu, tersorot matahari dari pertama dengan detik ini. Maka harus memiliki badan yang kuat dan tangguh. Disiapkan itu. Maka nanti akan ada yang olahraga, maka ada yang jadi, jangan sampai jadi pengibar bendera pingsan di tengah jalan. Persiapkan fisik kita agar kita layak menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga, harus punya jiwa disiplin. Di pramuka disiplin nomor 1. Begitu dipanggil oleh pembinanya menggunakan peluit, itu gak usah pakai suara 1, 2, 3, enggak. Seorang pramuka mendengar suara peluit pembinanya, dia akan cepat dan segera untuk melaksanakan perintah selanjutnya. Itu namanya pramuka, disiplin. Jadi ya, jiwa disiplin itu kuat. Jam segini kita ini, jangan sampai ada cerita lagi yang tidak hadir didiskualifikasi.
jangan didiskualifikasi. Jadi tidak ada kali ini diskualifikasi. Kenapa? Karena kita melatih menjadi seorang pemimpin itu disiplin. Yang terakhir anak-anakku semuanya yang saya cintai, fokus. Fokus pada tujuan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu hal harus fokus pada tujuan. Abaikan yang lain, fokus pada tujuan. Manakala yang lainnya itu mau menjatuhkanmu untuk tidak sampai kepada tujuan yang akan dicapai, maka abaikan itu. Karena fokus kita pada tujuan kita. Apapun rintangannya, apapun tantangannya, tujuan harus tercapai. Jangan kalian terbiasa menikmati hasilnya, tapi nikmatilah prosesnya. Kamu akan menjadi orang yang hebat. Karena kalau kalian hanya menikmati hasil, artinya dengan berbagai macam cara, yang penting kamu atau kita mendapatkan hasil yang maksimal. Tidak demikian. Kita nikmati prosesnya, perihnya perjuangan untuk mencapai tujuan. Nikmati agar kita bahagia kemudian. Kita ingat, nikmati prosesnya agar kita bahagia mencapai tujuan. Jangan kau nikmati hasilnya, karena itu akan membuat kalian menjadi orang yang sulit bersyukur. Anakku semuanya yang saya cintai, pada akhirnya saya mengucapkan selamat bersaing, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, karena kalian tidak akan dijadikan orang pemenang kalau tidak pernah berjuang. Sekali lagi, kalian tidak akan dinamakan pemenang kalau kalian tidak pernah berjuang. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Dharma Faiz. Dharma Faiz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When there's no more hope is left in me, I can see what comes